Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog dengan Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan ada juga Dr. Kestri Meher, Satgas Penanganan COVID-19 Perlindungan Nakes. Saya ke Dr. Kestri, tadi kita sudah melihat informasi bagaimana lonjakan kasus COVID-19 di DKI terjadi, begitu, dan kita lihat tadi juga ada PTM yang terpaksa ditunda terlebih dahulu, ada 90 sekolah, begitu. Nah, di DKI Jakarta ini sendiri tentu saja pencapaian vaksin disebutkan bisa dikatakan paling tinggi, tapi kenapa sebenarnya kasus lonjakan COVID-19 ini justru terjadi di DKI Jakarta? Apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi, Dokter Kestri? Ya, kita mengingat kembali ya bahwa vaksin itu bukanlah anti kebal terhadap COVID-19 ini. Namun vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity ya, agar masyarakat lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Selain itu juga, apabila seseorang sudah mendapat vaksin untuk suatu penyakit, tubuhnya bisa cepat membentuk antibodi untuk melawan kuman atau virus penyebab penyakit tersebut ketika nanti ia terpapar dan memiliki gejala yang ringan. Adapun terkait meningkatnya kasus harian saat ini, kita ketahui juga berdasarkan angka kejadian ini dijumpai yang sebelumnya tadi disebutkan 1066 kasus itu merupakan transmisi dari pelaku perjalanan luar negeri ya, dan 449 kasus itu non perjalanan luar negeri atau transmisi lokal, dan 251-nya masih sedang diselidiki oleh epidemiologi. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa kasus yang mendominasi memang varian Omikron yang berasal dari para pelaku perjalanan luar negeri. Baik, tadi kalau di DKI Jakarta sudah kita bahas mengenai tren bornya mencapai 38% hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan tren bor di daerah-daerah lain? Apakah trennya juga ikut naik, Dokter Kestri? Ya, adanya peningkatan bor ya dari 33 sampai dengan 38% itu hanya terjadi di Jakarta. Mengingat penyumbang kasus terbanyak 50% adalah DKI Jakarta ya. Dan ini didominasi memang dari para pelaku perjalanan luar negeri, dan pintu masuk perjalanan luar negeri itu sebagian besar adalah Jakarta. Maka oleh karena itu peningkatan bor yang signifikan hanya terjadi di Jakarta, dan kita ketahui berdasarkan data sebaran COVID-19 DKI masih memiliki provinsi yang paling banyak menyumbang kasus COVID-19 ini sebanyak 50%. Jadi bornya hanya meningkat memang di Jakarta. Baik, Dokter Daeng, tadi peningkatan bor terjadi hanya di DKI Jakarta begitu, tapi saat ini DKI Jakarta masih memasuki level PPKM level 2. Apakah dengan tadi ada keterisian bor hingga 38%, saatnya kita sebenarnya DKI Jakarta ini menaikkan level PPKM seperti itu, Dokter Daeng? Ya, Dokter Daeng? Menaikkan level PPKM itu memang harus melihat indikator-indikator objektif. Jadi salah satunya memang indikator BOR ya. Kemudian juga misalnya positivity rate ya, dan penambahan kasus aktif tiap hari. Itu 3 indikator penting itu juga sangat menentukan untuk apakah PPKM ditingkatkan rendah. Sekarang mungkin pemerintah menyatakan itu di level 2 itu dengan indikator-indikator yang objektif yang sekarang sudah dinilai. Akan tetapi saya yakin pemerintah akan memantau, memonitoring secara ketat dan mengassessment secara ketat ya. Karena memang Omikron ini kita ketahui penularannya sangat cepat, sehingga yang paling penting bagi kita selain penentuan level PPKM, monitoring terhadap indikator-indikator itu semakin diperketat. Jangan sampai kecolongan. Ya, jadi indikatornya sudah meningkat, tapi PPKM-nya masih di level yang rendah misalnya. Karena begini, tadi kita di sesi pertama membahas tentang penanganan kasus dengan mempersiapkan rumah sakit, obat, oksigen. Itu memang satu hal yang penting untuk mengatasi emergensi. Tapi sisi lain untuk mengatasi emergensi itu adalah mencegah supaya kecepatan penularan itu bisa kita kendalikan, yaitu dengan terus melakukan monitoring terhadap indikator-indikator kapan kita mau menaikkan level PPKM, kapan dilonggarkan. Itu mungkin langkah-langkah ini penting dilakukan selain tadi menyiapkan rumah sakit, ya, obat maupun oksigen.
Baik, Dokter Kestri, tadi disebutkan oleh Dokter Daeng butuh adanya monitoring yang diperketat begitu, mengingat tadi keterisian bor di DKI Jakarta sudah 38%. Apa yang sudah dilakukan pemerintah berkaitan dengan monitoring ini? Apakah memang sudah ada dilakukan pengetatan terkait beberapa indikator tadi yang disebutkan oleh Dokter Daeng? Ya, DKI Jakarta ya, kini kan berstatus PPKM level 2, di mana sebelumnya DKI Jakarta ini berstatus PPKM level 1 ya. Namun pada perpanjangan PPKM Jawa Bali naik menjadi level 2 dan apabila terjadi lonjakan kasus kembali akan naik lagi menjadi PPKM level 3, di mana setiap level PPKM ini memiliki aturan mobilitas yang berbeda-beda dan memiliki SOP yang berbeda-beda. Nah, seperti saat ini dari level 1 naik level 2. Di dalam level 2 itu juga berisi tentang kapasitas transportasi umum masih diperbolehkan operasi 100%, tempat makan atau restoran termasuk pusat perbelanjaan diizinkan buka sampai dengan jam 9. Nah, kebijakan PPKM ini terutama level 2 seiring dengan meningkatnya kasus aktif dan kondisi orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 atau mutasi dari varian Omikron ini. Jadi seiring dengan adanya peningkatan, level PPKM juga akan ditingkatkan dengan tujuan untuk mengurangi mobilitas dari masyarakat. Jadi monitoring terus dilakukan dan diperketat begitu. Lalu kalau melihat kasus harian di DKI Jakarta dan hampir mencapai 2.000 begitu, ini apakah sudah pertanda kita memasuki gelombang ketiga, Dokter Kestri? Ya, berdasarkan kasus harian yang setiap hari merangkak naik, ini merupakan alarm, alarm bahwa potensi gelombang ketiga mulai menyala dengan signal lampu kuning gelombang ketiga COVID-19 yang dimana hal itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Tapi belum bisa dikatakan sudah masuk gelombang ketiga, Dokter Kestri? Belum. Baik. Tadi kita ke Dokter Daeng sempat menanyakan mengenai evaluasi dari gelombang kedua, begitu namun belum dijawab. Dokter Daeng boleh mungkin dijawab terkait evaluasi dari gelombang kedua saat tahun lalu, saat fasilitas kesehatan kita kewalahan. Apa sih sebenarnya poin-poin yang memang harus menjadi bagian evaluasi dan dipersiapkan untuk antisipasi gelombang ketiga nantinya? Ya, yang pertama tentang penanganan kasus ya. Penanganan setiap masyarakat kita, saudara kita yang sakit itu yang paling penting dia mendapatkan perawatan. Ya. Nah, strategi perawatan ini yang kemarin kita agak kedodoran ya. Banyak tempat yang banyak masyarakat yang tidak dapat tempat. Nah, sekarang ini meskipun kita tidak menghendaki lonjakan seperti kedua, tapi harus disiapkan. Misalnya kebijakan konversi itu harus masing-masing rumah sakit itu harus betul-betul menyiapkan. Nah, yang kedua shelter tambahan untuk kasus-kasus yang ringan itu harus juga sudah disiapkan. Kemarin di waktu menangani gelombang kedua, shelter tambahan untuk menangani kasus yang ringan itu kurang cepat sehingga banyak masyarakat kita yang tidak mendapatkan tempat tidur, terpaksa kemudian dilakukan isolasi mandiri. Ya. Yang penyiapan obat misalnya, ini koordinasi dengan BUMN, terutama BUMN ya, seperti Kimia Farma, Indofarma, kemudian Bio Farma, ini harus lebih intens karena yang bisa membantu dalam skala besar dan cepat ini kawan-kawan dari BUMN, mulai dari perencanaan bahan baku, kemudian proses itu harus sudah mulai disiapkan mulai sekarang supaya obat di lapangan nanti kalau diperlukan itu betul-betul tidak kesulitan seperti gelombang kedua. Yang terakhir masalah oksigen ya. Kalau kemarin-kemarin memang kebijakan konversi itu agak terlambat ya dari yang industri oksigen untuk kebutuhan industri ke oksigen kebutuhan untuk kesehatan. Saya kira dengan pembelajaran yang kedua dan saya tahu komitmen kawan-kawan di BUMN itu bisa melakukan ini. Saya kira sudah ada koordinasi untuk persiapan melakukan hal ini untuk mengantisipasi. Baik, Dokter Daeng, itu tadi beberapa evaluasi yang sudah disampaikan, tapi terakhir nih satu lagi, Dokter Kestri, mungkin tidak hanya fasilitas kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah, tapi juga bagaimana perlindungan nakes begitu. Apa yang sudah dipersiapkan untuk perlindungan nakes mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 nanti? Ya, sebelumnya ya
tenaga kesehatan kita telah terlebih dahulu mendapatkan booster ya, vaksinasi booster. Dan adapun selain itu juga untuk nakes-nakes yang terpapar, kita sudah menyiapkan beberapa perlindungan ya, seperti untuk perawatan. Nah, dan selain itu juga bagi yang belum terpapar, kita juga ada melakukan tes kesehatan berkala ya, 14 hari dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan ada juga Dr. Kestri Meher, Satgas Penanganan COVID-19 Perlindungan Nakes. Selamat sore dan salam sehat, dokter. Selamat sore, salam sehat. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.